Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah orang berkata-kata. Dari pidato ke pidato, tibalah saatnya tausiah disampaikan. Tangan sibuk berzikir di atas tuts-tuts dari handphone. Apakah mungkin kataku sampai di telinga dan di hati? Wallahu a'lam. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina as-salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah ini tidak boleh diperlambat, tidak boleh terlalu panjang. Karena rapat terakhir kita perlu selesai jam 11-an. Judul tausiah adalah merancang kemenangan. Dalam berbagai seminar untuk kajian-kajian keislaman yang sering saya dengar adalah analisa keprihatinan, analisa kegagalan, analisa kekuatan musuh, analisa ketidakmungkinan. Maka hari ini kita katakan, kalau ada orang-orang yang beriman tetapi tidak optimis kepada apa yang akan Allah bantukan kepadanya, maka dia perlu menanyakan ulang, di mana kuadran daripada keimanannya. Tentu pada pagi ini, menjelang siang ini saya tidak punya kemampuan untuk mengartikulasikan terlalu panjang dan luas. Pertama, saya sedang melakukan proses konversi dan adaptasi kultural. Anak Betawi yang biasa ngomongnya asal nyeblak, makanya banyak kasus. Biasa ngomongnya apa yang ada di otak sama di hati, blus gitu ya. Jadi hari ini ada dua sebetulnya, karena tadi telanjur dipindahkan ke depan, saya sudah buatkan dua konsep. Saya coba oplos nih. Oplos kalau bensin bisa masalah nih. Nah, saya akan mengawali dulu buat Bapak dan para semua yang hadir. Di sini saya sedang agak nervous ya. Apalagi Abah Kasum melihat ini serius gitu ya. Serius. Itu masalah kamu diselesaikan dulu gitu. Ada Ustadz Halim ya, yang sangat banyak menghibur saya. Diajaknya saya untuk kembali melihat, mencermin kepada kisah para nabi dan rasul. Juga Profesor Cipto, pada satu waktu ada proses diskusi tentang pembangunan kembali partai yang pernah bisa melawan PKI. Maka saya tentu hari ini bicara sebagai anggota, dari Profesor sebagai anggota pembina daripada Solo Madani Indonesia. Kalau saya yang gede di Betawi, kayaknya pantasnya Solo Madani Indonesia aja deh. Kepanjangan. Bapak coba deh kalau pergi haji, nama cuma 3 ditanya. Cuma 3 sebutan, coba deh. Kalau namanya Alfian saja nggak bisa. Alfian Tanjung Hasan. Hasan itu bapak saya. Ini Solo Madani ya. Napasnya ngap. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya ada 2 frase yang berbeda, tapi udah diikrarkan, udah didengar Pak Din Samsudin. Saya kasih setuju. Indonesia, Solo Madani, Indonesia Jaya, Jawa Raya Jaya. Kenapa? Karena dalam pengetahuan saya, selama Jawa tidak bisa mengembalikan regulasi kekuatan keislamannya, Indonesia tidak akan pernah kuat seperti kekuatan kesultanan masa lalu. Kalau kita baca beberapa penulis-penulis yang sangat ahli ilmu sejarah, memang proses desakralisasi, proses abangisasi, proses membuat lemahnya ruhul jihad masyarakat Jawa Raya ini sukses luar biasa. Maka satu kesimpulan saya, Allah takdirkan saya ada di kota Solo untuk belajar bagaimana berdakwah dengan pendekatan budaya. Berat. Ya, karena saya biasa asal ceplak, asal ngomong, apa yang ada di mulut, ada yang di hati. Sekarang mikir dulu nih, ntar ada yang tersinggung nggak? Ada yang marah nggak nih? Oke, baik, kita coba masuk saja. Yang pertama, bagian yang saya siapkan ketika saya duduk di bawah.
Allah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yaksal lazina dharaku zuriyatan di'afa khaufu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan generasi di belakangmu. Katakanlah misalnya ketika dibuat Solo Madani, kenapa nggak dibuat segmen Solo Madani milenial misalnya? Mau nggak suka, mau membangun kekuatan masyarakat itu ada dua segmen besar, perempuan dan generasi muda, generasi pemula. Ya, mudah-mudahan nanti jadi bagian daripada kerja-kerja ke depan. Yang kedua adalah hal yang berhubungan dengan struktur keluarga yang harmoni. Apakah Ibnu Khaldun, apakah Abul Al-Maududi, dia mengatakan bahwa struktur terkecil dalam sistem sosial masyarakat adalah keluarga. Jujur saja, mari kita tanya, siapakah di ruangan ini keluarganya yang paling sakinah, mawaddah, warahmah? Yang begitu cuma ada di sinetron. Bapak begitu dihormati di masyarakat, tapi tidak didengar oleh anaknya. Terlalu banyak orang yang dianggap tokoh berwibawa, tapi omongannya tidak didengar oleh istrinya. Untuk apa ada sinetron suami-suami takut istri? Itu bukan sekedar sinetron biasa. Itu proses penanaman feminisme untuk melakukan tentang sikap kesombongan dalam hidup. Ketika Rasulullah mengatakan halakatir rijal hinna atau atin nisa. Ini pun satu proses akulturasi yang cukup berat saya dalam konteks melakukan koneksitas dengan yang saya cintai, Ibu Hajah Halim Indratni. Keluar dari ini. Abah Kasum cemberut. Kenapa, Pak? Gak boleh bilang cinta sama bini. Ini mau ceramah, mau ngebodor, mau gojekan gitu ya. Saya ingin katakan buat para bapak dan saudara semua, hari ini kita tidak boleh memungkiri. Hari ini banyak orang yang tampil dengan klise, seolah-olah bahagia, padahal dia dalam kesendirian sebenarnya dia sulit untuk bercurhat pada siapa. Dulu zaman dia masih punya anak kecil, dia senang mengurus anak-anaknya. Tapi sekarang dia harus ngurusin anak dari anak-anaknya. Terus terang saja, saya begini-gini masih sering isi pengajian ibu-ibu di mana-mana. Ustaz, saya kapan istirahatnya? Anak saya kerja, jobnya banyak. Sekarang saya ngurusin cucu saya terus tiap hari. Udah jalan pelan-pelan begini, masih ngurusin cucu. Oke, saya pikir poin kedua jadi pegangan. Yang ketiga, masyarakat yang sehat. Kita sedang coba menanyakan apakah lingkungan kita hari ini lingkungan masyarakat yang sehat dan dinamis. Walau alam. Kurang lebih 18 bulan saya di Solo, kerja saya diantaranya adalah keliling seluruh masjid se-Solo dan Solo Raya betul. Kadang-kadang sopir yang mengantarkan saya, Ustaz, kayaknya di jalan ini kalau subuh-subuh nggak ada orangnya. Jadi terus terang saja saya ingin katakan bahwa satu situasi yang harus kita tanyakan, bahwa hari ini kita berada pada satu sistem masyarakat yang telah dibangun oleh Covidisme. Covidisme telah membangun sistem masyarakat yang sedemikian acuh, dan kalau kita analisis dengan kasus-kasusnya agak mengerikan. Berapa banyak kasus terjadinya incest, kakak menyetubuhi adiknya atau sebaliknya karena terlalu lama ngumpuk-ngumpuk di kamar. Ibu bapaknya ngelayap-ngelayap kemana-mana, nggak tahu anaknya sama kakak sama adiknya lagi perempuan sekamar lagi bobo-boboan. Apakah saya bicara kurang sopan? Apakah saya menyatakan dengan bahasa yang cabul? Ayo periksa. Untuk mandi, untuk makan, untuk sholat, mohon maaf, hampura kalau bahasa Sundanya, nun sewu bahasa Jawanya. Saya mengamati secara sosiologis. Saya mau cerita langsung aja deh. Kemarin hari kita merekrut karyawan baru di Dapur Solo Group. Karena saya sekarang ya menggantikan posisi Pak Haji Suripto dalam peran-perannya. Bisakah para bapak, ibu membayangkan ketika kami menseleksi salah satu anak Solo asli, warga Solo, kata dia, kamu tadi sholat subuh nggak? Sholat jam berapa? 3:30. Saya bilang 3:30 sholat malam, sholat tahajud. Abah Kasum, Abah akan terkejut kalau saya nanya sama anak itu. Anak itu tentu udah tamat SMA ya, namanya menjadi karyawan. Saya tanya, berapa jumlah rakaat sholat subuh? Pak Anum tahu jawabnya?
3 rakaat. Wallahi, saya bukan ngomong bercanda. Jadi bagaimana di sini katanya kita, wah ini ada ustaz terkenal ini, wah, tapi ada anak warga Solo nyebut subuh aja 3 rakaat. Ini mungkin ada pengaruhnya dengan orang yang hafal Quran 34 juz. Saya nggak nyebut nama loh Pak. Saya cuma bilang ada seorang tokoh yang namanya apa di sono tuh di Sumatera Utara yang mengatakan bahwa sahabat dia hafal Quran 34 juz. Nah, nanti Ustaz Sihab gimana orang ini ya? Nah mungkin saya tutup saja stressing ini. Yang pertama, mari kita semua ingat, Rasul ingatkan ibda binafsika. Quran mengingatkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Menurut hemat saya, ketika struktur kepribadian terbangun dengan baik, ketika keluarga terbangun dengan harmonisasi yang memang lahir dan batin, bukan hanya tampil mesra di hadapan tamu, tapi berbuka masam ketika tamu keluar dari rumah kita. Saya tidak sedang menyindir istri saya tidak sedang mengoreksi diri sendiri, saya hanya mengantisipasi mudah-mudahan tidak seperti itu terjadi pada saya. Kan dalam pergaulan saya yang cukup panjang dengan turbulensi huru-hara rumah tangga yang pernah saya lalui selama 30 tahun yang lalu, saya punya kesimpulan, ketika orang tidak selesai di rumahnya, tidak selesai dalam dirinya, jangan berharap Solo Madani bisa berbuat apa saja. Tidak bisa berharap. Dan saya akan masuk, kita harus merancang kemenangan. Kemenangan itu dimulai ketika seorang pemimpin telah disepakati, mari kita pilih dia untuk kita ikuti. Dan saya berharap kerja kita memang tidak mungkin semuanya menggunakan mimbar dan pengeras suara. Saya sudah bertekad dalam meeting terakhir, saya bilang saya siap kita merancang ulang dan kemenangan itu bisa dilakukan ketika kita punya studi kelayakan yang tuntas, kita punya sistem kerja yang terukur, kita punya manusia yang bekerja karena mengerti apa niat, tujuan, proses, dan pencapaiannya. Untuk kelompok sosial zaman sekarang susah. Betul, saya sangat tersentak dengan statement Abah Kasum. Ketika merintis banyak orang melengos, ketika merintis banyak orang tidak peduli. Tapi ketika nanti Solo Madani sudah mempunyai riset tim pendidikan politik untuk mempersiapkan calon wali kota, calon bupati se-Solo Raya, atau nanti se-Indonesia dengan turun gunungnya langsung seorang Alfian Tanjung, saya akan katakan, nanti semua saya diundang dong. Sekarang diundang boleh dibilang gak ada yang datang. Maaf ya, saya kan juga tahu siapa aja yang diundang. Kita punya harapan, kita sebutkan A, B, C, D, sampai membayangkan ada 10. Menurut saya 10 ini gak ada yang datang. Mohon maaf, jangan sakit hati dengan statement saya. Memang asli Betawinya belum hilang Pak. Abah Kasum terima kasih. Abah Kasum telah menghibur kami yang sejak kemarin sibuk menjadi panitia. Semoga Abah Kasum tetap sehat, bisnisnya kembali berkibar besar dan bisa menyumbang Solo Madani yang banyak. Tujuannya kita bahas sekalian. Abah juga nanti kami juga bersama Bu Indah ikut juga, walaupun tidak bisa segelas, mungkin secangkir saja. Yang lain mungkin 1 drum gitu. Baik, dari saya mungkin yang paling penting karena saya harus membatasi waktu, kita perlu melakukan 3 proyeksi ke depan. Yang pertama, persiapan penyiapan pemimpin yang berkarakter. Kita selalu kaget, saya ingat betul, saya setuju dengan Pak Nur Hadi tadi. Pada pilkada tanggal 9 bulan Desember tahun 2015, waktu itu kita masih berinteraksi dengan Pak Diki Chandra ya, Pak Anung ya. Saya sebenarnya sangat terkejut, tapi ulah, tidak di mimbar, saya ngomong nanti di belakang. Kita terkejut tidak sanggup melawan musuh karena kita tidak pernah mempersiapkan kemenangan. Makanya ketika 2 minggu saya datang banyak meeting intensif di atas di lantai 2 di Bakso Kadipolo, dan mungkin Bapak Ibu, terutama Ibu biar tahu, saya sampai menjelang menikah dengan Bu Intat, saya tidak pernah kenal mana yang namanya Alimin Drati. Ya. Betul, tanyakan pada beliau, saya tidak pernah kenal. Saya hanya tahu karena beliau sering dipesankan oleh almarhum Pak Rito, ada teman saya yang namanya Alfian Tanjung, orangnya gini, dan orang-orang semodel begitu kalau ada kesulitan dibantu. Jadi saya dapat bantuan nggak kenal orangnya. Nah, diledekin sama Dr. Muin. Dr. Muin waktu nengok ke Lapas Porong, Ustaz, itu ada teman kita suaminya udah meninggal. Maksud lo kan gitu ya. Nah, cerita itu menjadi gojekan-gojekan datar. Ya, biar ngerti semua jamaah di sini ya. Sekarang saya menjadi suami beliau. Ketika saya
pulang dari pesantren Lapas Porong tanggal 10 bulan Oktober tahun 2019, tapi dipercepat. Jadi SK kepulangan tanggal 10, tapi saya dipaksa pulang tanggal 9. Dikhawatirkan kalau tanggalnya ditepatkan takut yang nyongsong terlalu banyak. Sehari 2 hari di rumah istri saya meninggal dunia. Jadi yang belum paham begitu ceritanya nih, yang ketika saya meninggal dunia, ya teman-teman dengar semua kan. Nah, kalau yang ahli agama kan bilang, Ustadz Halim, woi laki-laki mah nggak ada masa idah, gitu, gitu. Ya, tapi nggak buru-buru banget sih. Ya sekitar bulan Desember, selang 2 bulan kurang atau 3 bulan kurang lebih, akhirnya saya dengan Bu Haja Indah takdirnya kita bisa menikah dan kemudian kita bisa jalan-jalan ke Mekah dan Madinah. Nah ini penting saya kasih tahu supaya jangan nanti, oh enak ya pulang dari situ lalu mendapat ini tajir gini. Nah, gue keliling dulu sekarang. Ya. Dari kampus saya dosen Muhamka, sampai sekarang masih diaku dosen tetap walaupun saya belum pernah masuk kampus lagi. Ustadz Alfian, selamat datang. Semoga kembali bisa beraktivitas. Salam hormat kami dari Lazismu Universitas Muhammadiyah Hamka. Kami siapkan Ustadz untuk pergi umroh gratis untuk sendirian. Wah, sendirian, orang nikah sendirian kan. Akhirnya selesai berdua kita berangkat. Ini perlu saya sampaikan supaya semua memahami bahwa saya hadir ke sini memang adalah satu mental anak rantau. Di mana bumi dipijak, situ lagi dijunjung. Abah Kasum adalah orang yang paling banyak saya curhati belakangan dengan Ustadz Halim. Oke, yang pertama kita siapkan siapa yang akan jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, dan kita akan buat rumus yang komprehensif. Dengan independen kita siapkan, dengan perahu-perahu kita siapkan, perahu yang perlu dibeli siapkan uangnya, perahu yang bisa dibuat kita buat, perahu yang baru dibuat coba dibuat, siapa tahu bisa jadi perahu kita. Kalau tidak bisa kita sewa perahu. Mudah-mudahan tertangkap semangatnya. 2 pola, independen dan pola. Kalau tidak kita tidak dapat dua-duanya. Yang kedua, mencetak pengusaha yang berjiwa Islami. Saya ingin katakan, kalau ada konglomerat naga merah, kita akan buat konglomerat onta merah. Ini nanti saya konsultasi sama Kasum nih. Ya, konglomerat onta merah ini perlu dirancang karena kita tidak bisa memungkiri ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, itu beliau mas kawin itu lebih dari 70-an onta merah yang harga satuan itu sekian puluh juta. Total mas kawin beliau kepada Khadijah ketika menikah itu 6 miliar rupiah. Lalu jangan tanya nih, Ustaz Alfian dengan Bu Ida dulu mas kawinnya berapa? Yang jelas saya membayarnya dengan dirham dan dinar. Tanyakan padanya. Wah saya pakai dinar, pakai dirham. Soal jumlahnya. Oke, terakhir. Jadi saya pikir udah saya kasih poin besar. Ayo kita siapkan siapa yang mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apa ya. Lalu ditanya, saudara Alfian mau jadi apa? Saya hanya punya kedua kemampuan besar, menjadikan atau kalau dianggap boleh saya menjadi, tapi yang paling penting menjadikan. Kemampuan saya adalah membangun dan menghancurkan, kecuali saya menjadikan diri saya sendiri. Dalam gerakan politik itu yang disesatkan oleh almarhum Pak Arifto, kenapa datangnya 2 minggu menjelang pencoblosan? Ya, silakan periksa perjalanan saya yang ada di lingkar Jabodetabek, termasuk dengan izin Allah gagalnya gubernur yang telah membiayai 20 triliun. Itulah kerja. Yang satu ditahan di luar negeri, yang satu ditahan di Makobrimob. Ya, karena Habib Rizik itu di Petamburan 3, saya di Petamburan 1. Pindah ke Tangerang, saya di Jalan Sawo, Habib Rizik di Jalan Labu. Habib Rizik dengan saya teman kecil dan memang kita walaupun tidak satu organisasi secara struktural, kita bagi main gocekan ya. Kalau gocekan Betawi, oper-operan bolanya bagus. Makanya ini saya sedang menghadapi situasi yang harus saya hadapi dulu. Terakhir, ulama dengan kemampuan yang memadai. Itulah yang membuat saya sekarang begitu masgul dengan wafatnya sahabat saya Ustaz Dr. Muin. Dr. Muin itu satu hari berangkat ke Bandung bersama seorang teman. Ngobrolnya sebentar, tapi murojaah Qur'annya sepanjang jalan. 10 jam lah dari Solo sampai Bandung itu cuman nyetor hafalan gitu ya, murojaah. Lalu pertanyaan kita sekarang ada di mana orang sekali berbeliau?
Maka himbauan saya, mari kita yang bisa menyiapkan calon pemimpin politik, saya mungkin akan turun di situ dengan bimbingan Ustadz Profesor Cipto, dengan bimbingan Abah Kasum dan yang lain-lain. Yang kedua, mari kita menyiapkan konglomerat yang berkarakter. Kaya atau miskin bukan takdir, kaya atau miskin adalah pilihan. Saya ini walaupun secara materi mungkin banyak sering curhat dengan Abah Kasum, tapi secara peran, kalau saya ambil peran saya yang berubah 180 derajat, mungkin saya akan bisa bersama dengan barisan Pak Rubianto, Pak Singgi, Pak Wiranto segala macam. Tapi saya harus kembali merenung apakah itu penting saya lakukan. Yang penting seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, seorang muslim yang baik adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Biarlah saya penyiap ragi, penyiap garam, penyiap katalis, penyiap gula, sehingga semuanya terasa enak. Yang terakhir, ulama ini harus dirancang betul. Muzalamah, pola-pola muzalamah pesantren-pesantren yang melalui ulama sangat dibutuhkan. Solo Madani Indonesia. Jujur saja itulah usulan saya. Ini saya dalam hati kecil nih, maaf ya Pak Ketua, ini jangan-jangan gara-gara usulan gue ditambahin ini ya. Jangan usulan dipakai terus, nah ini bahasa politik ya, sorry ya. Ya, karena dari dulu gerak diskusi kita kan dari Solo untuk Indonesia, gitu kan Pak Babarin, ayo inget. Nah tapi nggak apa-apa, saya setuju Solo Madani Indonesia Jaya, Jawa Raya bersama Islam, la ilaha illallah. Siap kita menjadi perancang kemenangan? Ya. Mari kita jaga Solo dan sekitarnya, kita akomodir kawan-kawan kita yang non Muslim, karena di sini 77% Muslim. Di sini ada sekitar 6%-an orang-orang yang non-muslim dan ada kurang lebih 400 sampai 700 ribuan orang-orang yang Cina. Kita akan membuktikan bahwa seorang muslim memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penyampaian ini pengaruh dari Pak Ustadz Halim. Saya ditegur Ustadz Halim, Ustadz Alfian, jangan galak-galak. Nah jadi sekarang udah agak mendingan dikit walaupun belum berubah Pak. Belum terlalu berarti perubahannya. Maafkan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan pernah menanam sebuah bibit lalu disebarkan bibit, tak dilihat apakah ada hama yang mengganggunya. Jagalah bibit itu dengan memberikan pupuk-pupuk memadai. Jaga pula dari kemungkinan akan ada yang merusak. Jaga pula ada orang yang cuma punya mental pamer. Dia tak menanam, dia tak menebar benih. Dia lihat dari jauh. Ketika panen, dia ngaku yang paling pejuang. Itu sering terjadi ketika masjid akan dibangun. Banyak orang pura-pura tak melihat, tapi ketika akan diresmikan berebut jadi ketua masjid. Semoga tidak terjadi pada Solo Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.